Masih siang, masih update status. Tahu-tahu jam 11, tahu-tahu jam 12. Kalau udah tidur jam 11, jam 12, jam 1, itu bisa dijamin bangunnya itu syukur-syukur bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau udah dilihat dari waktu tidurnya aja itu udah nggak memungkinkan. Tidur jam 12 itu sulit untuk bangun jam 3 kan gitu. Maka kita sebagai manusia yang lemah, yang dhaif, kita tahu diri. Oh iya, saya ini orangnya banyak tidur. Saya ini orangnya ngantukan. Maka standar tidur saya ini jam 6. Bagaimana 6 jam? Bagaimana caranya biar supaya bisa bangun qiyamul lail di sepertiga malam? Kita atur waktunya. Oh saya ini bisa tidur semalam itu 5 jam. Kita atur waktunya. Sehingga dari fisik kondisi kesehatan kita tidak terganggu. Dan munajat ikhtiar kita mendekatkan diri pada Allah terlaksana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kana salafus salih radhiyallahu anhum ya'rifuna wajha man nama an qiyamil lail. Dan biasanya para ulama salafus saleh mereka mengenali orang-orang yang tidur. Orang yang tidur meninggalkan sholat malam. Jadi kalau misalnya kita datang silaturahim ke guru kita, Kiai mohon doanya nih, biar supaya rezeki lancar nih, supaya anak lulus ujian, supaya bisnis berhasil gitu. Biasanya ulama kita, guru-guru kita tahu nih, ini orang yang suka bangun malam, orang yang jarang sholatnya, jauh dari amal ibadah soleh dan lain sebagainya. Biasanya guru-guru kita tahu. Gitu. Nah, orang-orang soleh karena mungkin sudah terbuka mata batinnya, mata hatinya karena dekat dengan Allah, sering qiyamul lail. Dia tahu mana murid-muridnya yang suka melaksanakan qiyamul lail, mana jamaahnya yang suka melaksanakan qiyamul lail dan mana yang enggak. Wa yaquluna ma ra'ainaka fil khadratil ilahiyah wa qad hadara fulanun wa fulanun. Rata-rata mereka bisa menilai, tahu mana yang suka bangun malam, mana yang enggak. Sehingga kalau misalnya di absen itu ketahuan. Wa yaqulun, kami tidak melihat Anda berada di di pangkuan Tuhan, kan seperti itu, di kehadiratan Tuhan. Sementara sungguh telah hadir si fulan. Jadi guru kita tahu tuh mana yang suka bangun, mana yang enggak pernah sama sekali, dan mana yang subuhnya sering kesiangan itu ketahuan. Wa kana ya'ibu ba'duhum ala ba'din nauma ala firashin wati'in lahu. Dan hal ini adalah menjadi aib bagi para murid dan santri-santrinya. Karena sosok kiai dan ulama yang tahu mana yang bangun, si fulan suka qiyamul lail, ya, yang ini kagak, yang ini kesiangan subuhnya, yang ini enggak. Nah, sehingga kalau di lingkungan seperti ini menjadi aib. Kalau enggak bangun malam itu rasanya itu malu. Bukan malu sama Allah saja, akan tapi malu juga sama guru. Maka alhamdulillah wa syukrillah, kalau misalnya anak-anak kita pesantren kan gitu kan, biar supaya dari sisi agamanya
terbentuk karakter akhlakul karimah, menjadi anak yang soleh, hafil Quran, ngerti akan ilmu agama. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita tahu nih, mana yang suka bangun, mana yang enggak. Nah, biasanya yang masih malas, yang belum bangun, itu dikasih nasihat. Ayo bangunlah gitu kan. Sekali atau 2 kali. Gak usah sholat tasbih dulu. Tahajud dulu lah sama witir kan ya. Nanti kalau udah 40 hari baru laksanain sholat tasbih. Yang mana sholat tasbih itu membutuhkan waktu yang agak lama. Itu biasanya akan dipandu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita memiliki mursyid. Pentingnya kita memiliki guru panutan. Pentingnya kita memiliki ulama. Bukan hanya ilmu yang kita dapat itu dari sosial media, dari YouTube ini kita setel, dari ustadz ini kita setel. Akan tetapi kita kesampingkan guru ngaji yang ada di depan rumah kita. Kita kesampingkan imam masjid yang ada dekat di rumah kita. Mungkin mereka lah yang lebih ngerti akan kepribadian kita. Ngerasa atau enggak ngerasa? Ngajinya keren. Profesor doktor ngambilnya di YouTube. Tapi guru yang ada di dekat rumahnya 100 meter, 200 meter dari rumahnya enggak pernah silaturahim. Masjid yang ada di dekat rumahnya enggak pernah datang untuk sholat berjamaah. Sehingga imam masjid, jangankan imam masjid, jangankan ulama, jangankan kiai yang ada di sekitar rumah kita atau di kampung kita, marbot masjid pun tahu kapan kita sholat berjamaah dan berapa kali kita sholat subuh berjamaah. Gitu. Jangankan ulama, jangankan guru yang sudah dibuka mata batinnya, marbot masjid aja pun tahu. Ya ini dia, rumah tinggal ngelangkah doang tapi sholat jamaahnya nggak pernah. Berebutan nyari rumah yang dekat masjid, tapi berjamaahnya enggak. Berebutan cari rumah yang strategis, pinggir jalan, tapi berjamaahnya enggak. Nah, ini kan marbot tahu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari dengan kajian yang singkat ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mari sama-sama kita memperbaiki diri kita. Kita perbaiki di akhir bulan Sya'ban ini, kita maksimalkan lagi ibadah kita, khususnya qiyamul lail, sehingga nanti di bulan suci Ramadan kita sudah terbiasa. Sehingga di bulan suci Ramadan kita sudah nyaman bangun malamnya. Kita sudah nyaman untuk tadarusnya. Kita sudah nyaman untuk wirid, zikir, dan membaca sholawatnya. Kita mulai dari sekarang. Walaupun mata masih merah, masih perih bangun di tengah malam, kita paksa. Kita paksa sedikit demi sedikit. Allah tersenyum melihatnya. Ya Allah, ini hambaku. Para malaikat, lihat nih. Hambaku nih. Matanya masih meremelek. Masih ngerasa pedes, panas. Tapi dia mencoba ke kamar mandi, dia berwudu. Dia mencoba untuk bangun malam, mendekatkan diri padaku. Masa iya hambaku yang berusaha sekeras ini aku enggak kabulin permohonannya?
Dia mau apa? Wahai malaikat. Mau kesuksesan, kasih. Rezeki, kasih. Apa yang dia mau kasih? Kenapa? Karena beratnya, Allah kan tahu. Bangun malam, dari pasang alarm. Alarm pertama jam 1 dipasang. Terus alarm kedua dipasang lagi jam 2. Jam 1 lewat sampai jam 2 alarm baru bunyi lagi. Nah, terus saja. Jam 2 lewat lagi. Jam setengah 3. Alarm keempat begitu juga. Akhirnya sampai subuh. Kesian tetangga dengerin ini alarm bunyi tapi nggak dimati-matiin gitu. Ini sebuah ikhtiar juga, usaha. Alhamdulillah masih usaha. Gitu. Tapi jangan ganggu tetangga sebelah. Bunyi alarm tiap malam, bangun kagak kan gitu. Ganggu tetangga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberi kepada kita hidayah. Allah memberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa bangun malam. Allah memberikan kekuatan lahir batin untuk bisa menjauhkan diri dari maksiat, dosa-dosa zina dan juga hal-hal yang dilarangnya. Allah memberikan umur yang panjang, barokah. Allah memberikan kesehatan dan barokah. Allah memberikan rizki yang banyak dan barokah. Dan Allah matikan kita dalam husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh.